Buka wawasan lagi yuk tentang dunia. Ini ada di halaman resmi Departemen Luar Negeri Mamarika. Mamarika berperang melawan Iran atas permintaan dan demi membela si rewel. Guys, Pak Purbaya lidahnya kepleset kemarin waktu simposium PTSMI di tahun ini, baru aja kemarin. Pak Purbaya kan lagi bergumam nih, kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Sekarang Iran men-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura kan lumayan ya. Itu kalimatnya santai banget, tapi dampaknya tuh nggak santai. Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Malaysia langsung mengeluarkan statement pernyataan keras. Dan mereka tidak setuju akan itu. Penolakan keras ini karena itu seperti melanggar hukum interlaut internasional UNCLOC yang menjamin hak lintas transit bagi semua kapal dari semua negara tanpa diskriminasi, tanpa pungutan. Tapi sebenarnya kalau memang bisa di-manage dan diurus, karena apa? Lebih dari 90.000 kapal per tahun lewat Selat Malaka, dan itu sebenarnya bisa jadi pendapatan buat 3 negara yang dilewatin Selat Malaka. Sebenarnya Perdana Menteri Wanita Italia Giorgia Meloni, si tante cantik ini, sudah fix deal teken kalau melepas semua kesepakatan sama si rewel. Publik nganggap dia jauh lebih berani dan nggak punya rasa takut dibanding 56 kepala negara Islam lainnya, gengs. Pada abu tante. Kepala negara Ukraina si Pak Zelensky ngaku di wawancara terbaru kalau Mamarika ngabisin stok rudal Patriot buat 2 tahun yang dibikin selama 2 tahun cuma dalam sehari waktu mulai perang sama Iran. Kata dia gini, Mamarika itu cuma produksi sekitar 60-65 rudal Patriot per bulan. Itu mah kecil banget. Di hari pertama serangan ke Iran, mereka ngabisin jumlah yang harusnya diproduksi selama 2 tahun, gengs. Rugi banda. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah dalam waktu yang bersamaan, didampingi oleh perlindungan udara dan perlindungan masing-masing, yaitu SS Abraham Lincoln, ya, ada di atas tuh, SS Gerald Ford, dan SS George H.W. Bush. Jadi membawa lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut atau krunya. Angkatan Laut China ngerahin kekuatan tempur besar di Laut Cina Selatan buat nantangin latihan gabungan militer antara Mamarika dan Filipina serta Jepang. Kekuatan ini mencakup kapal induk Liaoning, 3 kapal serbu amfibi, 3 kapal perusak rudal, dan 5 kapal frigate rudal, dan 1 kapal selam. Timur Tengah tegang, Asia Timur juga tegang. Indonesia dianggap bisa menjadi penyelamat pupuk dunia di tengah krisis energi global. Dan ini didasari oleh posisi strategis Indonesia dalam peta industri petrokimia dan sumber daya alam. Indonesia sedang meningkatkan efisiensi dan volume produksi secara signifikan hingga menjadi produsen pupuk terbesar dunia. Dengan kapasitas total produksi jutaan ton per tahun, Indonesia nggak cuma mampu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional, tapi juga memiliki surplus untuk diekspor ke negara-negara lain. Australia udah ngambil 250.000 ton pupuk dari Indonesia. Bentar lagi India dan negara-negara lain. Indonesia punya salah satu armada jet tempur paling gado-gado di kawasan Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia. Karena Angkatan Udara ngoperasiin pesawat dari banyak negara dan kubu yang sana-sini. Prancis, Amerika, Rusia, Korea Selatan, Turki, Inggris. Banyak banget kan? Nih, bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, pada campuran ini juga bikin Indonesia punya fleksibilitas. Pesawatnya beda-beda, punya peran juga beda-beda. Kayak Rafale sama F-16 tuh buat misi multi-role, Sukhoi Su-27 sama Sukhoi 30 buat kemampuan superioritas udara, KF-21 dan KAN jadi wakil modernisasi pesawat jet tempur Indonesia masa depan. Dan lainnya ada Hawk 209, T-50I, Super Tucano, dan lain-lain. Tapi dampaknya keberagaman gado-gado ini juga bawa tantangan. Jadi pemeliharaan pesawat jadi jauh lebih rumit. Tiap pesawat kan butuh suku cadang, guys. Pelatihan juga, pelatihan teknisi, pelatihan pilot yang waktu juga makan waktu lebih lama. Sistem logistik yang beda-beda dan amunisi juga yang berbeda-beda. Rantai pasoknya juga tersebar di banyak negara. Jadi impact-nya adalah biayanya juga ada agak sedikit naik. Peta penambatan pasukan Mamarika di Asia Tenggara. Ada di Malaysia yang Sarawak dan Sabah ya, gengs ya. Ada di Singapura, Filipina, Pulau Palau di utaranya Papua, di Timor Leste juga ada, Pulau Christmas yang ada di selatan Pulau Jawa, sama Pulau Kokos. Ini adalah penempatan pasukan Mamarika yang ada di sekitaran Indonesia. Pesawat tempur si rewel terus mengelancarin serangan udara baru di Lebanon Selatan. Cuma selang beberapa jam setelah Trump ngumumin perpanjangan gencatan senjata selama 3 minggu.
Nah, Garda Revolusi Iran bilang pelanggaran gencatan senjata dan agresi yang terus berlanjut bakal dapat balasan yang kuat dan tegas dari perlawanan. Banyak negara melongo, guys. Indonesia dapat 150 juta barel BBM deal sama Rusia, tapi dapat harga khusus, harga temen, gengs. Itu dilansir dari kantor berita Antara juga ada ya beritanya. Kepolisian dipanggil ke rumah peneliti UFO dan pakar kehidupan luar angkasa yang terkenal David Wilcock. Pakar UFO David Wilcock sempat dapat kabar kalau penulis biografinya Winfrey meninggal pas David lagi live stream. Dia juga bilang orang-orang pada menghilang, para ilmuwan juga menghilang misterius. Kok ini ngeri ya? Dan besoknya setelah Winfrey meninggal, David Wilcock juga meninggoy secara misterius. Menteri Pertahanan si rewel Israel Katz ngumumin kalau si rewel lagi bersiap buat lanjutin lagi perang lawan Iran. Si rewel siap buat lanjutin perang lawan Iran dan tentara kami sudah siap buat bertahan maupun menyerang. Target-target di Iran pun sudah kami tandai. Kita lagi nunggu lampu hijau dari Amerika yang paling utama buat nyelesain penghapusan dinasti Khamenei dan balik ke Iran ke zaman kegelapan dan zaman batu dengan cara hancurin fasilitas energi dan listrik utama mereka. Kali ini serangan kita bakal beda dan lebih mematikan, serta bakal ngasih pukulan telak ke titik-titik paling menyakitkan yang bakal mengguncang dan ngeruntuhin negara Iran. China ngimbau warganya untuk segera cabut kalau masih ada di negara Iran. Peringatan serupa pernah dikeluarin juga sehari sebelum operasi militer Amerika menyerang Iran. Kedutaan besar China di Teheran minta warganya buat ninggalin Iran secepat mungkin dan pindah ke wilayah yang lebih aman. Nah apa nih? Donald Bebek kan pernah bilang, gua udah ngeratain Iran. Nah, kok udah ngerata Iran, tapi ada 3 kapal induk yang kering di pesisir Timur Tengah. 3 kelompok tempur kapal induk ini punya lebih dari 200 pesawat, 15.000 personel, dan 9 kapal perusak udah siaga di dekat Iran. Dengan biaya operasional $7 juta per hari. Terakhir kali Amerika punya 3 kapal induk di wilayah Timur Tengah itu tahun 2003, waktu mereka invasi Irak. Nggak mungkin kan kalau sesuai dengan pernyataannya Donald Bebek, kalau Iran udah lo nggak mungkin mengerahkan angkatan laut terbesar dalam 20 tahun terakhir cuman buat ngejagain negara yang lo bilang udah rata. Ini mau akan terjadi eskalasi yang lebih tinggi, gengs. Indonesia secara resmi nolak buat gabung ke koalisi angkatan laut yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis. Alasannya partisipasi di situ bakal melanggar kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan netral. Dan juga Malaysia konfirmasi kalau mereka lagi diskusi sama Teheran buat mastiin salah satu kapal tanker minyaknya bisa lewat Selat Hormuz dengan aman. Ini nambah satu lagi ya, negara yang nggak mau ikut-ikutan nyerang Iran. Iran ngebebasin Rusia dari semua biaya transit di Selat Hormuz. Duta Besar Iran untuk Moskow, Kazim Jalali, kasih tahu media pemerintah Rusia kalau Teheran udah ngasih pembebasan biaya transit Selat Hormuz yang baru aja diberlakukan buat negara-negara sahabat tertentu, termasuk Rusia. Jadi dia bilang, kami sudah memberikan pengecualian untuk beberapa negara. Kementerian Luar Negeri kami saat ini sedang berusaha menerapkan pengecualian yang direncanakan bagi negara-negara sahabat termasuk Rusia. Hari ini Hormuz, apakah Selat Malaka besok? Ini strategi choke point Amerika yang mengincar China. Amerika lagi beralih ke strategi blokade maritim global secara penuh menurut penasihat kebijakan China, Gu Dingguo, kepada SCMP. Setelah melihat gimana Iran punya posisi tawar di Hormuz, Amerika bakal lanjut nyasar Selat Malaka yang jadi jalur 80% minyak China dan 90% arus perdagangan lautnya. Fakta pertahanan kerjasama antara Indonesia dan Amerika baru-baru ini, serta permintaan izin melewat hak lintas udara Amerika di atas Indonesia dan kesepakatan sama Malaysia adalah sinyal yang jelas. Gu Dingguo nyebut kalau Selat Hormuz, Malaka, dan Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan adalah zona risiko paling tinggi buat China. Karena prioritas asli Amerika nggak berubah, adalah buat ngepung China dan Rusia di laut. 9 ilmuwan jenius China juga ikut menghilang bareng dengan 12 ilmuwan ternama yang tahu-tahu meninggoy atau hilang secara misterius. Semua ilmuwan yang mysteriously hilang itu berkaitan dengan tenaga nuklir, tenaga jet pendorong, anti gravitasi, kehidupan di luar bumi, luar angkasa, dan semua yang berkaitan dengan senjata modern, senjata energi, serta UFO atau UAP. Apakah ini ada sangkut pautnya sama alien, gengs? Menyusul David Wilcock yang tadi gue bahas, di Amerika jumlah fisikawan nuklir, astrofisikawan, dan peneliti di bidang militer yang tiba-tiba hilang atau meninggal itu lebih dari 12 orang sekarang. Dan itu belum termasuk 2 peneliti UFO
Keduanya meninggoy karena diduga bunuh diri dalam beberapa hari terakhir. Bidangnya sama, waktunya juga sama, tapi di dua negara berbeda. Ada apa nih? Sebuah kabar gembira disebut kalau setan Ahu kena kanker prostat. Korps pasukan khusus Rusia udah membebaskan puluhan anak korban perdagangan manusia dari sebuah jet pribadi yang terdaftar dan terregister pemiliknya adalah si rewel. Ternyata gengs, bukan cuman Indonesia yang dilewatin pesawat militer Mamarika selonong boy. Ternyata Spanyol juga. Mamarika main selonong boy lewat atas udara Spanyol tuh nggak pakai izin, nggak ada konfirmasi. Kelihatan banget kalau Mamarika sengaja banget melewati wilayah udara gitu aja, termasuk wilayah udara Indonesia, demi memicu ketegangan dan memancing amarah. Jadi ya gengs, banyak tempat strategi minyak dan energi dunia yang tiba-tiba kena sarang kena hantam dalam waktu yang berdekatan. Ilmuwan-ilmuwan astrofisikawan dan nuklir serta kehidupan luar bumi juga tahu-tahu dikabarkan menghilang atau meninggoy. Ini ada rencana konspirasi elit global apa ini?